Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Restu Wiraatmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendem. Kisah satu keluarga yang menjadi korban dari kejahatan masa lalu orang-orang di sekitarnya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi-pagi sekali Agung pergi ke rumah ibunya yang bernama Ibu Nani. Sebenarnya jarak antara rumahnya dengan rumah ibunya agak jauh. Dia berada di pertengahan kota, sedangkan ibunya berada di sudut kota, di sebuah kota yang ada di daerah barat. Tujuan dirinya pergi ke rumah ibunya adalah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya yang selama ini sudah dipendam oleh istrinya yaitu Wastari. Wastari meminta kepada Agung untuk pindah rumah ke sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan tempat itu adalah kampung halaman Wastari. Di sana ada sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni semenjak kematian dari keluarganya. Hanya saja ada beberapa saudara yang masih mengurus rumah yang ada di sana untuk nantinya dipergunakan selayaknya atau menunggu kedatangan Wastari yang sudah lama tidak kembali ke kampung halaman semenjak 10 tahun dirinya menikah dengan Agung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Agung sembari mengetuk pintu rumah kayu yang dibangun oleh ayahnya itu. Tidak berselang lama keluarlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala Sunda. Wanita tersebut adalah Ibu Nani, ibu dari Agung. Agung segera menyalami tangan Ibu Nani. Tidak lupa pula Agung mencium dahi dan pipi ibunya itu. "Waalaikumsalam, kamu sendirian? Mana istri kamu, Nak?" "Iya, Bu, aku sendirian. Kebetulan Wastari lagi menyiapkan sesuatu untuk kepulangannya ke luar kota." "Walah, masuk-masuk." Ibu Nani mempersilahkan anaknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Sama seperti biasanya, rumah dari Ibu Nani tidak ada perubahan. Di dinding rumah tersebut tergantung banyak sekali kenangan dan foto-foto saat bapaknya masih hidup. "Pak Argo Sukmo, nama bapak bagus ya, Bu." Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menyajikan teh hangat manis beserta dengan makanan kesukaan anaknya. "Keripik singkong buatan ibu. Siapa lagi yang bisa buat keripik seenak ini?" Agung langsung mengambil keripik singkong asin buatan ibunya. Memang secara rasa, keripik singkong buatan ibunya ini tidak tertandingi dan rasanya benar-benar enak. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Ibu Nani, orang tua dari Agung. "Begini, Bu, aku dan Wastari ingin pergi ke rumah Wastari dulu. Kita akan menetap di sana. Tapi sebelum kita menetap, kita ingin survei dulu tempatnya. Mungkin aku juga akan mengajak Didi untuk ke tempat mendiang keluarga Wastari." Ibu Nani memegang kedua tangan anaknya. Ia tidak rela jika harus berpisah dengan anaknya dan pergi ke rumah Wastari yang berada di daerah Jawa Tengah. "Jangan, Nak, ibu takut." "Ibu takut apa?" "Bapak." "Ibu, Bapak udah tenang di sana. Kita kan sering adakan doa bersama untuk Bapak." Semenjak kematian dari suaminya, Ibu Nani merasa akan ada sesuatu yang nantinya terjadi lagi secara cepat. Tatkala anaknya akan pergi ke rumah Wastari yang berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. "Tapi, Nak, keluarga kita memang dari dulu telah mengalami banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kematian dari bapakmu itu adalah salah satunya." Agung hanya terdiam. Ia belum berani memotong perkataan ibunya yang tampak dengan jelas wajah serius yang tergambar dari raut wajah serta ekspresi ungkapannya. Perlahan tangan Ibu Nani memegang wajah Agung. Tangannya sudah sedikit kasar. Urat-urat di tangan ibunya terasa jelas di pipi Agung. Entah mengapa Agung merasa tidak tega jika ibunya memberikan sebuah pantangan sedalam ini. "Kamu harus tahu,
Jika dendam masa lalu itu masih ada, dendam itu sangat berbahaya. Dendam? Bapakmu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya tertanam di sebuah liang lahat yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kepalanya mendongak ke atas. Ini semua karena ulah salah seorang musuhnya yang berada di daerah Jawa Tengah, nak. Kamu harus hati-hati. Agung masih terdiam. Memang tidak salah jika dirinya sempat sowan ke rumah ibunya terlebih dahulu. Mungkin dengan cerita macam ini, ia lebih berhati-hati tatkala rencananya menuju ke daerah Jawa Tengah benar-benar dilakukan. Selepas bertemu dengan ibunya, Agung kembali ke rumah. Ia masih memikirkan perkataan ibunya terkait kematian ayahnya. Agung ingat, sewaktu kecil ayahnya memiliki seorang sahabat yang berada di daerah Jawa Tengah. Entah mungkin itu hanya kebetulan atau memang ada kaitannya. Tapi jika dipikir-pikir, semenjak kematian ayahnya, sahabat dari ayahnya ini tidak pernah menengoknya ke rumah. Agung masih menyetir mobilnya dengan perasaan yang rancu. Hatinya tampak penuh dengan kebimbangan dan keanehan terkait apa yang selama ini tidak ia ketahui terkait masa lalu keluarganya. Saat di mana Agung sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, sebuah mobil melaju dengan kencang dan hampir menabraknya. Brengsek, woi! Tidak berselang lama terdengar suara benturan kencang. Brak! Mobil itu menabrak pembatas jalan. Agung segera menepikan mobilnya dan melihat dengan jelas pengemudi mobil tersebut sudah meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Agung berusaha mendekat ke pengemudi tersebut, namun di sisi lain, orang-orang berteriak histeris dan ketakutan. Tidak ada satupun orang yang mendekati pengemudi tersebut. Ini bercanda kan? Cepat panggil polisi! Aneh, sungguh aneh. Saat Agung berteriak semacam itu, orang-orang yang ada di sekitarnya justru tersenyum. Mereka tertawa terbahak-bahak seperti menertawakan kematian dari pengemudi tersebut. Agung memperhatikan setiap wajah dari orang-orang yang menertawakan kematian dari pengemudi itu. Mengapa mereka tertawa di saat kematian ada di hadapannya? Apakah mereka benar-benar manusia? Tidak berselang lama, pundak Agung ditepuk dari belakang. Pak, woi, lagi ngapain di sini? Ucap seseorang yang membuatnya tersadar. Agung kembali melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Aneh, mereka justru menangis dan merasa ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Agung segera buru-buru pergi dari tempat itu dan memasuki mobilnya dengan perasaan tidak tenang. Sebelum berangkat, ia segera menenangkan pikirannya. Agung tidak mau hal yang serupa akan terjadi hanya karena keteledoran dan sifat ketidaktenangan dirinya. Agung masih mempertanyakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasa ada kejanggalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kok bisa orang meninggal diketawain? Namun saat dirinya sedang menenangkan diri, tiba-tiba dari jok belakang terdengar suara tawaan kecil seorang laki-laki. Agung terkejut mendengar suara tawaan itu. Ia kemudian melihat area jok belakang lewat kaca spion. Terlihat dengan jelas seorang pengemudi dengan leher yang sudah patah sedang terduduk di jok kursi bagian belakang. Pengemudi yang baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu sedang tersenyum ke arah Agung. Astagfirullah. Agung langsung menoleh ke arah belakang. Akan tetapi, sosok yang dimaksud sudah tidak ada. Agung merasa jika dirinya sudah merasakan hal-hal yang janggal semenjak bertemu dengan ibunya itu. Ia kemudian menghela nafas sejenak. Sembari menenangkan diri, Agung segera meninggalkan tempat dan menuju ke rumah untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah. Setibanya di rumah, Agung segera memasuki rumahnya. Ia kemudian melihat anak dan istrinya sudah bersiap-siap merapikan semua barang-barang yang nantinya akan dipergunakan untuk berpindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung melihat istrinya telah menyiapkan semua barang-barang miliknya dan juga milik keduanya, Wastari dan juga Didi. Mas, kamu sudah datang? Baru saja, semua sudah siap. Sudah mas, tinggal berangkat aja. Gimana? Ibu izinin kita pindah nggak mas? Agung mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ia kemudian menghela nafas panjang, seperti membuang isi beban pikirannya. Ada apa mas? Ada sesuatu kah? Mas cuma ngerasa aneh saja. Tadi mas ngelihat orang kecelakaan, terus pengemudinya meninggal. Mas turun dari mobil, tapi anehnya
Orang-orang yang ada di sekitaran justru menertawakan kematian si pengemudi itu. Pas Mas masuk mobil, di jok belakang Mas ditampakin sosok si pengemudi itu. Wastari hanya terdiam. Ini bukan pertama kalinya dirinya mendengarkan cerita aneh yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Wastari seperti mengingat sesuatu kelam yang pernah terjadi juga kepada keluarganya. "Menurut kamu, itu nyata nggak?" tanya Agung. Wastari hanya terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Agung terkait kejadian janggal semacam itu. "Dek, kok diem?" Mas, aku juga nggak tahu kalau itu. Soalnya siapa tahu itu ada sosok yang menyerupai si pengemudi yang sudah meninggal itu." Agung hanya mengangguk paham. Dirinya sedikit mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya secara bertahap. Mulai dari yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal, seperti yang baru saja terjadi. "Ya udah, kita langsung berangkat saja sekarang. Semua sudah siap kan?" "Udah Mas." Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Desa yang menjadi tempat tinggal Wastari beserta dengan keluarganya. Siang itu satu orang keluarga mendatangi sebuah rumah yang telah terpampang jelas di hadapannya, bertuliskan rumah ini dijual. Wastari dan suaminya yaitu Agung mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Wastari dulu. "Ini rumahnya?" "Iya Mas, tapi kok ada tulisan dijual ya?" "Loh, emangnya rumah ini tadinya nggak dijual?" "Aku nggak tahu Mas, semenjak bapak dan ibu meninggal, rumah ini dijaga sama Wak Salim. Dia itu adik dari bapak." Agung bersama dengan istri dan anaknya segera memasuki rumah. Lalu dia melihat seorang laki-laki tua sedang menyapu halaman rumah. "Assalamualaikum, permisi." Lelaki tua itu masih melanjutkan kerjaannya dengan menyapu halaman per tiap sudut di rumah tersebut. Ia tidak memperdulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. "Itu warga sini ya?" "Nggak tahu Mas, aku lupa wajahnya. Kita masuk aja kali ya Mas." Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah karena orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Saat mereka mendekati orang yang sedang menyapu halaman, Wastari kembali mengucapkan salam dari dekat. "Assalamualaikum Pak." Orang itu masih terdiam. Dia tidak menjawab apapun. Sepertinya orang itu memang benar-benar menghiraukan panggilan salam dari Wastari. "Maaf mengganggu Pak, saya Wastari, anak dari Pak Burjo dan Ibu Martina. Saya mau bertemu dengan Wak Salim. Apakah Wak Salim ada di rumah ini Pak?" tanya Wastari. Orang itu masih terdiam. Dia tetap menyapu halamannya dan menghiraukan kalimat yang diarahkan oleh Wastari. "Maaf Pak, apakah Bapak kenal Wak Salim?" Tiba-tiba orang itu menghentikan sapunya dan mengucapkan jawaban yang begitu mencengangkan. "Kenapa kamu pulang ke sini?" Wastari terdiam. Saat orang itu menghadapkan wajahnya ke arah Wastari, ia langsung mengingat sesuatu. "Wak Salim? Pulang, jangan ke sini." "Wak, Wastari minta maaf kalau semisal bapak dan ibu meninggal, Wastari nggak pulang ke rumah." Wastari pun menyodorkan tangannya untuk meminta maaf. Akan tetapi orang yang disebut-sebut sebagai Wak Salim itu terus menolak tangan Wastari sembari mengucapkan kalimat yang sama. "Pulang, jangan ke sini." Wastari pun terus-menerus memohon kepada Wak Salim untuk memaafkan dirinya. Dan benar saja, hati Wak Salim langsung terkikis mendengar permintaan maaf dari Wastari. Ia pun segera memeluk tubuh Wastari sembari menangis. "Aku capek, Nduk. Aku capek." "Wak, maafin Wastari." Wak Salim hanya mengangguk. Ia mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, termasuk dengan kesalahan dari Wastari yang tidak datang menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Didi, anak dari Agung dan Wastari, hanya memeluk tubuh bapaknya. Ia menangkap sebuah bayangan putih yang sedang menengok dari arah pepohonan belimbing. "Pak, itu siapa? Kok nengok-nengok di balik pepohonan?" "Siapa memangnya?" "Nggak tahu Pak." Agung meminta kepada Didi untuk tidak melihat ke arah situ lagi. Didi pun hanya memeluk tubuh bapaknya dengan penuh ketakutan. Di dalam rumah tersebut, Wak Salim tinggal sendirian. Setiap harinya ia membersihkan halaman depan rumah seorang diri.
Waktu itu, saat kedua orang tuamu meninggal dunia, tidak banyak warga yang mau memakamkannya. Katanya, kematian dari kedua orang tua kamu sangat aneh. Jelas Wak Salim. Aneh, kenapa, Wak? Tanya Wastari. Wak Salim mempersilahkan kepada Agung dan yang lainnya untuk menyeruput teh hangat buatannya sendiri. Silakan, diminum dulu. Terima kasih, Wak. Oh iya, Wak, ini suamiku, namanya Agung. Kali yang ini anakku, Pak, namanya Didi. Wak Salim hanya tersenyum melihat keluarga utuh dari Wastari. Ia tidak menyangka jika keponakannya ini sudah memiliki keluarga yang utuh dan terlihat bahagia. Wastari, nama kamu selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuamu sebelum meninggal. Jelas Wak Salim dengan raut wajah yang penuh keseriusan. Wastari dan yang lainnya hanya menyimak perkataan dari Wak Salim, sembari melihat sekitaran rumah yang benar-benar terlihat sangat kotor. Wajar, rumah ini jarang sekali dibersihkan. Wak Salim hanya membersihkan bagian depan rumah. Umurnya yang sudah terlihat tua ini benar-benar tidak mampu untuk membereskan seisi rumah secara total. Malam itu, aku ingat saat ada bola api yang mengelilingi rumah ini sebanyak belasan kali. Para warga juga melihat dengan jelas jika bola api itu memutari rumah ini. Bola api? Banaspati namanya. Dia adalah media santet yang dipergunakan untuk menyerang keluarga ini. Namun belum cukup sampai di situ. Penderitaan yang mengerikan tatkala kedua orang tuamu ingin dikuburkan. Wastari menggenggam kedua tangannya. Ia sempat tertarik emosi dengan cerita yang dipaparkan oleh Wak Salim kepadanya. Tanah kuburan tempat keduanya ingin dikubur penuh dengan air. Kedua jasad orang tuamu tidak boleh dikuburkan dalam keadaan terlentang, melainkan harus dipendam atau dikubur dalam keadaan berdiri. Jelas Wak Salim kepada Wastari. Wastari pun langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan semua perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Sedangkan Agung, ia merasakan ada kejanggalan terkait perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Terlebih lagi, saat Wak Salim menyebutkan jika jasad kedua orang tua Wastari tidak bisa dikubur dalam keadaan terlentang. Lantas bagaimana caranya untuk menutupi kedua mayat yang terkubur dalam keadaan berdiri itu? Tapi, apakah kedua jasad tersebut benar-benar dikubur dalam keadaan berdiri sampai saat ini? Tanya Agung. Iya, mereka harus dikuburkan dalam keadaan berdiri, tidak boleh terlentang atau menghadap ke arah barat. Mengapa harus seperti itu? Jika tidak dilakukan seperti itu, maka serangan santet selanjutnya akan mengarah kepada keturunan yang lain. Dah. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilat memecahkan suaranya dengan kencang di luaran. Didi segera memeluk tubuh ayahnya karena merasa ketakutan. Ia takut bukan karena suara petir yang suaranya membuat jantung menjadi berdetak dengan kencang, melainkan dari luaran rumah. Didi mendengar suara aneh yang suaranya sendiri, seperti suara sesuatu yang dibenturkan pada benda padat. Tak, tak, tak. Wak Salim menatap wajah Didi yang ketakutan. Ia menyadari jika Didi mendengar suara aneh yang berasal dari luaran. Di desa ini, suara aneh seperti itu sering terjadi. Jangan takut, suara itu akan hilang kalau hujannya sudah selesai. Jelas Wak Salim. Itu suara apa? Tanya Didi. Itu suara kodok. Kok bunyinya aneh? Kodok di sini beda-beda bentuknya. Makanya, tiap kodok yang punya suara yang unik-unik. Gak semuanya memiliki satu suara. Agung masih melihat istrinya yang sedang bersedih tatkala Wak Salim menceritakan dengan detail kematian kedua orang tuanya. Kalian pasti capek kan? Kalian bisa istirahat dulu. Nanti kalau sudah siap tinggal di sini, kalian bisa ambil semua barang-barang kalian dan pindahkan ke sini. Jelas Wak Salim. Wak Salim pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Agung masih bertanya-tanya terkait semua cerita yang dipaparkan langsung oleh Wak Salim kepadanya. Jadi gimana? Mau tetap tinggal di sini? Tanya Agung kepada Wastari. Aku masih belum tahu, Mas. Aku juga kaget terhadap cerita yang baru saja Wak Salim ceritakan. Selama ini, Bapak dan Ibu dikenal baik sama para warga.
Aku juga agak aneh dengan ceritanya. Didi kemudian melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke arah luaran pintu. Hujan di luaran masih sangat deras. Didi penasaran dengan suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Mengapa bunyinya masih terus ada? Tak, tak, tak. Didi pun perlahan membuka gorden jendela. Jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali mulutnya menelan ludah sendiri. Bulu kuduknya mulai berdiri. Entah mengapa, Didi merasa hawa merinding yang begitu jelas. Saat dimana dirinya melihat luaran rumah, sayup-sayup Didi melihat ada sosok aneh yang sedang berdiri tepat di dekat pohon belimbing, persis saat dimana dirinya melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih. Tak, tak, tak. Didi melihat dengan jelas sosok tersebut sedang membenturkan kedua tangannya yang sudah menjadi tulang belulang. Wajahnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Rambutnya benar-benar menutupi seluruh wajah dan posisinya sedang membungkuk ke bawah, sembari membenturkan kedua tangannya secara perlahan-lahan. Lalu dihasilkanlah bunyi-bunyian seperti yang ia dengar. Tak, tak, tak. Didi langsung menutup gorden jendela saat sosok tersebut mulai menggerakkan kepalanya. Ia yakin jika yang baru saja dilihatnya adalah bukan manusia. Didi pun berjalan ke arah ayahnya. Ia kemudian memeluk ayahnya dan meminta untuk segera pulang dari rumah ini. Ayo pulang, aku takut. Takut apa? Kamu lihat apa? Ada setan ya. Di mana? Deket pohon belimbing. Didi segera menunjuk ke arah luaran. Ia baru saja melihat sebuah penampakan aneh yang merupakan sumber dari suara seperti suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Agung pun segera menuju ke gorden jendela, diikuti oleh Wastari yang juga penasaran dengan apa yang baru saja dilihat oleh Didi barusan. Saat mereka membuka gorden jendela, mereka melihat Wak Salim sedang mengambil kodok di dekat pohon belimbing. Lalu bersamaan dengan itu, Wak Salim langsung menengok ke arah mereka yang sedang mengintip dari dalam rumah, sembari tersenyum lebar. Lihat, itu Wak Salim lagi nangkep kodok. Wak Salim pun berjalan ke arah pintu bagian depan rumah. Agung segera membuka pintu tersebut, walau hujan di luaran masih sangat deras. Ini kodoknya, teriak Wak Salim. Didi langsung melihat kodok yang ditangkap oleh Wak Salim. Perlahan Wak Salim menekan perut kodok tersebut hingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang hampir mirip. Tat, tat, tat. Wak Salim hanya tersenyum kepada Didi. Ia kemudian mengatakan sesuatu kepada Didi terkait suara-suara yang dimaksud. Itu suara kodok, suaranya gitu bunyinya. Namun tidak berselang lama Didi menangkap suara lain yang suaranya berbeda dengan suara kodok yang baru saja ia dengar. Tak, tak, tak. Didi pun segera memegang tangan ayahnya. Agung merasakan ada keanehan yang dialami oleh Didi saat itu. Itu suara kodok, Dek, jelas Agung. Didi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul perbedaan suara kodok dengan suara yang baru saja ia dengar. Tidak berselang lama Didi melihat ke arah pohon belimbing tempat di mana Wak Salim mengambil beberapa ekor kodok di sana. Tak, tak, tak. Suara itu terus berbunyi di saat sosok wanita dengan rambut yang menutupi kepalanya sedang membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Ah, setan! Didi langsung berlari ke dalam rumah. Agung segera mengejarnya, sedangkan Wastari, ia menanyakan apa yang terjadi kepada Didi barusan. Wah, anakku kenapa? Kapan anakmu lahir? Maksudnya, weton anakmu apa? Selasa Kliwon. Kenapa memangnya, Wak? Selasa Kliwon itu adalah weton yang dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Tangisan Didi masih terdengar jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Malam ini kalian nginep dulu saja. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi apakah kalian akan tinggal di sini selamanya atau tidak, ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki keunikan dari weton yang lainnya
terlebih lagi pada weton Jumat Kliwon. Orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok-sosok yang berada di sekitaran, atau mungkin bisa merasakan perbedaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Karena itulah weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu kepada Wastari, karena faktanya Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga mereka menginap di tempat Wak Salim yang tidak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Di dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar milik Didi. Sedangkan Wak Salim dia menempati kamar bagian belakang yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari mengintip kamar Didi. Mereka berdua tampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Di dalam kamar, Wastari dan Agung melihat Didi yang sedang termenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah. "Kau belum tidur, Dek?" tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tidak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot, layaknya mengenal orang baru yang ada di sekitarnya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi kepada anaknya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Agung sembari mendekatkan dirinya ke arah Didi. Didi langsung bergerak menjauhi Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mencengkram selimut kuat-kuat. Tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu terdengar suara pria yang menyarankan kepada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. "Jangan khawatir, anakmu akan selamat." Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim yang dari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. "Didi kenapa, Wak?" "Dia hanya ketakutan saja, nanti juga sembuh." Ada yang tidak beres. Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang tampak biasa-biasa saja. Entah mungkin itu karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi kepada Didi atau tidaknya. Namun, baru kali ini Agung merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim mendekati Didi, lalu ia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya sembari membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng tersebut sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian Wastari dan Agung merasakan hawa merinding dengan bebunyian lonceng tersebut. Mereka berdua merasa jika suara lonceng tersebut bukanlah suara lonceng pada umumnya. "Anakmu pasti selamat," ucap Wak Salim. Ia pun tersenyum kepada Agung dan juga Wastari. Setelah itu dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan kembali lonceng yang sama. Agung dan Wastari yang melihat tingkah aneh dari Wak Salim hanya terdiam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi bisa baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Keesokan harinya keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi kepada Didi baru-baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang mengganjal terkait apa yang terjadi oleh Didi karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. "Ini kuncinya. Jika nanti kalian kesini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah." Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya. Namun berbeda dengan Agung. Benak hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar.
Ia mesti berhati-hati terhadap seseorang yang berada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga Agung dan keluarganya pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran kepada orang tuanya lagi untuk bisa menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti ke sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sudah menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanamannya. Ibu Nani sudah menantikan kehadiran Agung dan yang lainnya. Tampak senyum manis yang dihadirkan oleh Ibu Nani tatkala cucu kesayangannya langsung berlari ke arahnya saat turun dari mobil. Nenek, waduh, cucuku sayang. Wastari menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. Agung, Wastari, ayo nak, kita masuk dulu. Sore itu suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada pertanda apa. Akan tetapi, Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana? Kalian sudah survei tempat? Tanya Ibu Nani kepada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Tampaknya Ibu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. Anakmu itu memang memiliki suatu hal yang tidak semua orang mau. Wetonnya sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh. Jelas Ibu Nani. Maksud ibu? Selasa Kliwon dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal oleh banyak orang. Selain itu, berbagai santet juga sering dilayangkan tepat di malam Selasa Kliwon atau tepat di Selasa Kliwon. Ibu Nani mengatakan hal itu sembari mengelus kepala Didi. Tidak berselang lama Didi mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya. Kamu bawa dulu anakmu ke kamar. Malam ini kita coba obrolkan terkait kejanggalan terkait pamanmu itu, Tari. Wastari mengangguk. Tapi sebelumnya tahu dari mana Ibu Nani perihal Wak Salim. Selama Wastari dan Agung menikah, keduanya belum sekalipun memperkenalkan Wak Salim kepada Ibu Nani. Bahkan Agung pribadi dia baru tahu jika Wak Salim adalah adik dari ayah Wastari. Entah memang secara kebetulan Ibu Nani mampu memprediksi hal itu atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Agung sendiri. Setelah Wastari membawa Didi ke kamar, ia kemudian kembali lagi ke ruang tamu untuk membahas sesuatu hal yang belum diketahui olehnya dan juga Agung. Kalian tahu, ada berapa santet yang pernah menyerang keluarga sampai-sampai bapak meninggal dunia? Ucap Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak apa yang nantinya disampaikan oleh Ibu Nani kepada keduanya. Lawo Ireng adalah salah satu jenis santet yang sulit untuk diprediksi. Kejadiannya sama persis tepat di saat korban mengalami sebuah tragedi. Tragedi? Maksud ibu? Tanya Agung. Lawo Ireng adalah santet yang menyerang korbannya dengan cara kecelakaan. Entah karena kecelakaan lalu lintas atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan. Namun ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang terkait jenis santet ini. Ibu Nani melihat jam dinding. Entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan hal ini kepada Agung dan Wastari. Namun tekadnya tidaklah lemah. Ibu Nani harus menyampaikan hal ini untuk bisa menjaga keluarganya sendiri. Orang yang nantinya akan terkena Lawo Ireng, mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri. Agung langsung teringat sesuatu saat dimana dirinya melihat ada korban kecelakaan yang meninggal di tempat. Tepat di saat itu, Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil. Lalu dia juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya benar-benar dalam kondisi yang aneh. Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan tersebut dan duduk di jok belakang mobilnya. Aku pernah melihatnya, ucap Agung. Itu adalah Lawo Ireng. Santet jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas. Apakah dia mengalami kecelakaan secara murni atau memang ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yaitu orang yang sengaja mencelakai dirinya agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga. Agung mengangguk paham. Begitu juga dengan Wastari.
Ia semakin tahu terkait hal-hal aneh yang terbilang sangat mustahil, namun juga bisa dikatakan hal itu ada di sekitarnya. Tapi Bu, aku boleh tanya? Tanya Wastari. Ibu Nani tersenyum kepada Wastari. Ia tahu Wastari pasti akan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan kepada keluarganya. Kalau santet Banaspati itu apa Bu? Dek, Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari. Ia terkejut tatkala Wastari mengetahui salah satu jenis santet yang mematikan, yaitu santet Banaspati. Kamu tahu dari mana santet itu? Wak Salim. Sudah aku duga. Ibu kenal Wak Salim? Tanya Wastari. Bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim terhadap ibu tatkala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh. Sifat aneh? Pak Demu suka makanin kodok kan? Wastari tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu Pak D-nya sering mencari kodok. Mungkin setahunya kodok yang dicari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. Aku kurang tahu kalau itu Bu. Lupakan itu. Jadi Pak Demu kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa? Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet Banaspati yang sering mengelilingi rumah. Ibu Nani menghela nafas panjang. Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai. Kemungkinan besar dendam di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari. Ibu kenapa? Tanya aku. Dulu bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada Banaspati yang mengelilingi rumah. Lalu ia berlari ke arah belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Tidak lama kemudian, dia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin Pak Demu ada kaitannya dengan tragedi ini, Tari. Jelas Ibu Nani. Suasana menjadi hening saat Ibu Nani menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya oleh karena Wak Salim. Sedangkan Wastari dia hanya bingung. Dia tidak tahu menahu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nani kepadanya. Pikirnya, kemungkinan besar apa yang terjadi kepada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. Anakmu sudah tidur? Tanya Ibu Nani. Sudah Bu, ada apa? Coba cek lagi. Loh, kan Ibu tahu, tadi Didi tidur. Ibu meminta kepada Wastari untuk mengecek Didi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani perihal Didi yang dikatakannya belum tertidur. Wastari akhirnya bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Namun belum juga Wastari tiba di kamar anaknya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. Kok kamu kurus banget? Kamu gak pernah makan ya? Jantung Wastari berdegup dengan kencang. Ia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara kepada sesuatu yang mestinya tidak ada seorang pun di dalam kamar saat itu. Rambut kamu juga putih, kamu kesini mau nemenin aku. Kamu sembunyi aja, nanti dimarahin sama nenek, soalnya nenek aku galak. Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya, namun dengan cepat Ibu Nani langsung menepuk pundaknya dan meminta kepada Wastari untuk tidak berisik. Itu kiriman dari Pak Demu. Kiriman apa Bu? Kiriman untuk menukar jiwa anakmu. Maksud Ibu? Pak Demu numbalin anakmu sendiri. Wastari tidak menyangka jika Pak D-nya akan melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya Didi merasa aneh tatkala berada di rumah itu. Bu, aku harus gimana? Ibu Nani meminta kepada Wastari untuk mundur sejenak. Ia kemudian membuka pintu dan sontak saja Didi langsung mengucapkan sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luaran. Cepat masuk, ada yang datang. Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. Kamu bawa sesuatu ya? Enggak kok, Nek. Ayo, kamu mulai bohong nih sama nenek. Didi pun melihat ke arah lemari. Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. Temanmu cantik atau ganteng?
Nenek kok nggak bilang-bilang kalau mau masuk ke kamar ini? Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lemari tersebut. Sampai akhirnya ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemarinya. Nenek mau apa? Ibu Nani tersenyum. Ternyata sosok yang menempel kepada Didi sangat pintar. Dia mampu memanipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. Nenek mau kenalan sama teman kamu. Boleh nggak? Kan ini rumah nenek. Jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di rumah ini. Temen aku nggak mau kenalan sama nenek. Soalnya nenek galak. Nenek galak kan demi kebaikan Didi. Tapi nenek nggak suka teman Didi. Kalau begitu, kalau nenek bilang teman kamu pencuri, boleh nggak? Pencuri? Iya. Teman kamu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa. Bruk. Ibu Nani segera mendorong Didi ke kasur dengan cepat. Tangan Ibu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi yang ditemukan oleh Ibu Nani hanyalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada di dalam lemari. Namun dari luaran Wastari berteriak dengan kencang tatkala melihat Didi bersikap aneh. Ibu, Didi bu. Ibu Nani langsung menghadap ke arah belakang. Ia lalu terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga. Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya langsung berlari. Ia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Ada apa? Didi mas, Didi kenapa? Didi kesurupan. Agung pun terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tatapannya benar-benar tajam mengarah kepada Ibu Nani. Bu, adik kenapa? Tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Ia hanya tersenyum sejenak, lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada Didi. Siapa tuanmu? Tanya Ibu Nani. Didi hanya menggeram. Air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya mulai mengeluarkan suara eraman. Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakan. Terkadang kedua tangannya digerakkan seperti ingin mencengkram, lalu berganti lagi dengan cara dibenturkan antar keduanya secara bergantian. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan semacam itu. Gerakan itu tampak sangat mirip. Sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tatkala di waktu penghujan saja. Tangan Ibu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Ia berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu. Akan tetapi Didi langsung mundur ke belakang. Ia tahu jika Ibu Nani akan mendiktenya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. Kamu takut? Sosok itu hanya menjawab dengan eraman. Sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan, Ibu Nani meminta kepada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. Ambil segelas air dengan garam. Sosok yang merasuki Didi seperti paham akan perintah itu. Dia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat Ibu Nani segera menghalau gerakan Didi. Sudah, di sini saja, senyum Ibu Nani. Agung pun segera dengan cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu ia kembali lagi ke kamar Didi dan menyerahkan air garam itu kepada Ibu Nani. Bu, ini airnya. Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Ia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang dirasuki. Dia kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Benar saja, air itu berpengaruh kepada tubuh Didi. Ia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh Ibu Nani. Tidak berselang lama tubuh Didi langsung ambruk. Namun Ibu Nani tidak hanya diam. Ia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu. Agung, ikut ibu. Wastari, jaga anakmu. Iya bu. Agung mengikuti langkah kaki Ibu Nani yang lebih cepat darinya. Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia setelah peruqyaan selesai. Dan benar saja, saat Ibu Nani membuka pintu rumah depan, Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan.
Bentuknya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga terdengar suara yang sangat familiar, seperti halnya saat di mana Agung mendengar suara itu, tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Tek, tek, tek. Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak. Ia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tatkala melihat sosok yang aneh itu. Bu, itu apa? Itu Jerangkong, sosok yang dikirim oleh padenya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh si Didi. Perlahan kabut menutupi sosok itu. Ia menghilang dalam kegelapan, yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Tak, tak, tak. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi, Pade Wastari adalah pelaku dari kematian ayahmu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.